Di kitab Al-Barzanji, atir ke-12 berbunyi. Titik. Wa awalu men amana bihi minar rijali Abu Bakrin sohibul gori was sidikiyah. Titik. Artinya, dan awalnya orang yang percaya akan peristiwa Isra, dari orang laki-laki ialah Abu Bakar yang memiliki gua dan memiliki kebenaran sidikiyah. Maka ilmu Thoriqoh yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar Siddiq dinamakan Thoriqoh Sidikiyah, diambilkan dari nama gelar beliau, Siddiq. Jadi nama Sidikiyah itu adalah nama untuk silsilah Thoriqohnya, yaitu dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini melalui ruhaniyah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Akan tetapi, nama Thoriqoh Sidikiyah setelah wafatnya Abu Yazid Al-Bustami itu tertutup hingga beberapa abad lamanya. Lebih jelasnya ialah sebagai berikut, silsilah dari kurun sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada Syekh Thoifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami ini dinamakan Thoriqoh Sidikiyah. Dan setelah kurun waktu inilah nama Sidikiyah tenggelam, karena berganti dengan nama-nama Thoriqoh yang lain. Yakni dari silsilah Syekh Thoifur Abi Yazid Al-Bustami sampai kepada Syekh Abdul Qolik Al-Gojdwani inilah nama Thoriqoh Sidikiyah mulai tenggelam dan berganti nama Thoriqoh Thoifuriyah. Titik. Lalu silsilah dari Syekh Abdul Qolik Al-Gojdwani sampai kepada Syekh Said Bahaudin, berganti nama lagi menjadi Thoriqoh Wajikaniyah. Titik. Kemudian silsilah dari Sayyid Muhammad Bahaudin Husain Al-Awasi Al-Bukhari sampai kepada Syekh Ubaidillah Al-Ahror, berganti nama lagi menjadi Thoriqoh Naqsyabandiyah. Nama Sidikiyah semakin tenggelam. Titik. Dan dari silsilah Syekh Ubaidillah Al-Ahror sampai kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi, berganti nama lagi menjadi Thoriqoh Ahroriyah. Titik. Lalu dari silsilah dari Syekh Ahmad Faruqi sampai kepada Syekh Khalid, berganti lagi namanya menjadi Thoriqoh Mujadadiyah. Titik. Kemudian dari silsilah Syekh Khalid sampai kepada Syekh Amin Al-Kurdi Al-Irbili, pengarang kitab Tanwirul Qulub, berganti nama menjadi Thoriqoh Khalidiyah. Titik. Perhatikanlah perubahan nama-nama Thoriqoh, berdasarkan keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub, karya Mursyid Thoriqoh Naqsyabandiyah, yaitu 1. Asalnya bernama Thoriqoh Sidikiyah. Titik. 2. Lalu nama Thoriqoh Sidikiyah berganti nama menjadi Thoriqoh Thoifuriyah. Titik. 3. Dari Thoriqoh Thoifuriyah berganti nama menjadi Thoriqoh Huwajikaniyah. Titik. 4. Dari nama Thoriqoh Huwajikaniyah berubah nama menjadi Thoriqoh Naqsyabandiyah. Titik. 5. Dari Thoriqoh Naqsyabandiyah berganti nama lagi menjadi Thoriqoh Ahroriyah. Titik. 6. Thoriqoh Ahroriyah berubah lagi namanya menjadi Thoriqoh Mujadadiyah. Titik. 7. Lalu dari Thoriqoh Mujadadiyah berganti nama menjadi Thoriqoh Khalidiyah. Titik. 8. Sehingga namanya yang asli yaitu Thoriqoh Sidikiyah tenggelam sampai berabad-abad lamanya, akhirnya banyak yang melupakannya. Titik. Oleh sebab itu tidak heran jika pada zaman sekarang ini banyak pihak yang mengatakan bahwa Thoriqoh Sidikiyah itu Thoriqoh baru, mungkin saja mereka lupa, atau mungkin juga tidak mengetahui sejarahnya. Akan tetapi jika seandainya mereka-mereka itu mau membaca dan mempelajari kitab Tanwirul Qulub dengan disertai lapang pemandangan, insya Allah mereka tidak akan menjatuhkan vonis terhadap Thoriqoh Sidikiyah dengan tuduhan yang kurang baik. Maka berawal pada tahun 1952 Syekh Muhammad Muhtar Mukti bertemu dengan Syekh Syuaib Jamali di Banten. Berawal dari pertemuan itu kemudian berlanjut sampai akhirnya Syekh Muhammad Muhtar Mukti dibayat Thoriqoh Khalwatiyah oleh Syekh Syuaib Jamali. Namun menurut Syekh Syuaib Jamali gurunya Kiai Tar, nama Thoriqoh Khalwatiyah yang diajarkan itu sesungguhnya bukanlah nama yang asli, adapun nama yang sesungguhnya adalah Thoriqoh Sidikiyah. Oleh karena itu Syekh Syuaib Jamali mengamanatkan kepada Syekh Muhammad Muhtar Mukti agar mengembalikan nama Thoriqoh Sidikiyah. Berkenan dengan amanat tersebut, Syekh Syuaib Jamali tidak memberi penjelasan rinci mengenai alasan-alasan pengembalian nama Sidikiyah. Beliau hanya meminta kepada Syekh Muhammad Muhtar Mukti untuk menelaah kitab Tanwirul Qulub yang disusun seorang mursyid Thoriqoh Naqsyabandiyah Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili. Syekh Muhammad Muhtar Mukti juga diberi kitab Fathul Arifin oleh Syekh Syuaib Jamali untuk dipelajari. Maka setelah mempelajari dua kitab tersebut barulah Syekh Muhammad Muhtar Mukti memahami mengapa harus mengembalikan nama Sidikiyah. Pada tahun 1959, Syekh Muhammad Muhtar Mukti mulai mengajarkan ilmu Thoriqoh di Desa Losari, Ploso, Jombang.
Pada awal penyebarannya beliau masih memakai nama Thariqah Khalwatiyah Sidikiyah, lalu dalam beberapa tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1973, nama Khalwatiyah dihilangkan sehingga memakai nama Thariqah Sidikiyah saja. Sebagaimana yang diamanatkan Syekh Syuaib Jamali untuk mengembalikan nama aslinya yaitu Sidikiyah. Jadi sebenarnya Syekh Muhammad Muhtar Mukti itu tidak mendirikan thariqah baru seperti yang dituduhkan beberapa kalangan pada masa itu. Beliau adalah mengembalikan nama thariqah Sidikiyah yang sudah berganti beberapa nama, dikembalikan lagi sebagaimana nama aslinya yaitu thariqah Sidikiyah. Fakta bicara bukan bicara tanpa fakta.